kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di penghujung tahun ini kita akan ngebahas tentang yang selalu muncul nih tokohnya, yaitu Santa Claus. Sebenarnya Santa Claus ini siapa sih? Apakah dia hanya sebuah tokoh, dongeng, atau sebuah karakter yang diciptakan? Kayak apa sebenarnya cinta Santa Claus itu? Yuk kita saksikan di Bayu X Min. Sinterklas, disebut juga Santa Claus, pamornya cukup mendunia di seluruh penjuru negeri. Kakek-kakek tua yang dicitrakan berjanggut putih lebat, berdahi lebar, serta berperut buncit tersebut dikenal gemar memberi hadiah kepada anak-anak. Konon katanya, ia muncul tiap Natal dan selalu meletakkan hadiah untuk umat-umat di dunia di dalam kaus kaki yang telah disediakan pemilik rumah di dekat cerobong asap. Lalu, Sinterklas akan meluncurkan kadonya lewat cerobong asap tersebut. Dari rumah ke rumah, ia keliling menggunakan kereta rusa. Sambil tertawa ho, dia menyambangi tiap-tiap cerobong asap di musim yang dingin. Bila ditelaah lebih jauh, sebenarnya dari mana asalnya Sinterklas? Apakah ia benar ada, atau hanya cerita rekaan yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu? Menurut berbagai sumber, Sinterklas bernama asli Nicholas. Ia adalah seorang uskup dari Myra. Nicholas lahir di kota Patara, dekat Laut Mediterania, pada abad ketiga. Konon kabarnya, ia tak punya kakak, juga tak punya adik, dialah penerus tunggal keluarganya. Dulu, menurut kabar burung, orang tua Nicholas sudah lama menanti kehamilan. Namun tak juga diberi. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya dikandunglah bayi Nicholas. Kehadiran Nicholas dianggap sebagai anugerah bagi keluarganya. Entah kebetulan atau tidak, pria yang tumbuh dewasa itu kian jadi manusia yang religius dan memiliki jiwa sosial tinggi. Karena itu, belum genap menginjak usia kepala dua, Nicholas sudah dinobatkan menjadi pastor. Setelah beranjak dewasa, Nicholas lantas tinggal dan besar hingga menjadi uskup di Myra, yang kini menjadi bagian dari Demre, Turki. Semasa menjadi uskup dulu, Nicholas dikenal sebagai sosok yang sering sekali memberikan kado hadiah, baik kepada orang miskin maupun kepada anak-anak. Kebetulan, kelahirannya berdekatan dengan masa Natal, yakni pada tanggal 6 Desember. Sosok ini lantas dihubungkan dengan Natal. Jadi, sebelum Natal, Nicholas terkenal suka memberikan kado kepada sesamanya. Lalu, bagaimana sikap gereja menanggapi kehadiran Sinterklas atau Nicholas? Paus Paulus ke-6, pemimpin umat Katolik sedunia, kala itu tak yakin dengan kisah Nicholas. Sebab, ceritanya sangat simpang siur. Belum lagi ditambahi dengan bumbu-bumbu cerita dari berbagai pihak. Karena itu, pada 1970, secara resmi Vatikan menghapus nama Sinterklas dari daftar orang-orang suci atau Santo Santa. Sinterklas selalu berusaha apabila ia memberi sesuatu, agar tidak dilihat maupun diketahui oleh si penerima, sesuai dengan ajaran dari Alkitab. Pada suatu hari ia berusaha untuk membantu seseorang dari sebuah atap rumah dengan menjatuhkan sekantung uang melalui cerobong asap. Dan kebetulan uang tersebut jatuh ke dalam kaos kaki yang sedang digantungkan oleh anak si pemilik rumah untuk dikeringkan di dekat api pemanas. Hal ini rupanya diketahui oleh si pemilik rumah. Sejak saat itu timbul kepercayaan bahwa Sinterklas selalu datang melalui cerobong asap di waktu tengah malam dan memberi hadiah untuk anak-anak di kaos kaki atau kantong di dekat ranjang atau di bawah pohon Natal. Walaupun Sinterklas merupakan gambaran dari seorang uskup gereja Katolik, Paus tidak yakin akan kebenarannya karena pada kenyataannya lebih banyak dongeng atau khayalan yang dibuat mengenai Sinterklas, bahkan juga tercampur dengan berbagai kepercayaan dan budaya. Setiap Natal, anak-anak yang merayakan akan menulis surat untuk Santa Claus.
Anak-anak biasanya meminta hadiah atau sesuatu yang mereka inginkan dan berharap dikabulkan. Tahun 1822, seseorang yang bernama Clement Moore menambahkan beberapa elemen dari legenda Jerman dan Norwegia. Ia membuat Santa terlihat seperti peri atau malaikat, sehingga ia menambah konsep kereta salju yang ditarik 8 rusa, yang digunakan Santa untuk mengantar hadiah yang dimasukkan ke dalam kaus kaki tergantung dekat perapian. Moore menggunakan konsep ini mengingat orang-orang Skandinavia dan Finlandia yang menarik kereta salju dengan rusa. Bagaimana dengan pakaian Santa Claus? Pada abad ke-19, seorang kartunis populer, Thomas Nast, melakukan serangkaian gambar mengenai Santa Claus dalam kegiatan Harper Weekly, di mana unsur-unsur yang menyenangkan harus ditambah dalam sebuah gambar. Ia membayangkan Santa Claus tinggal di kutub utara dan memiliki bengkel sendiri untuk membuat mainan yang akan diberi kepada anak-anak. Sebagian besar gambar tentang Santa Claus mengenakan pakaian merah putih sebagai penikmat produk mereka. Santa pun kemudian terkenal dengan pakaian merah putihnya ini. Sekarang kita sudah tahu dari mana tradisi Santa Claus berasal. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka harus menyebarkan semangat serta bermurah hati kepada siapa saja untuk mendapatkan sukacita. Itu dia tadi sedikit cerita tentang Santa Claus yang selalu memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik katanya. Oke, kalau suka acara ini jangan lupa like, subscribe, and comment, dan happy holidays. Sampai ketemu lagi di acara Bayu X Fit minggu depan. See you, bye-bye, peace out.